Pada episode kali ini, ketegangan kembali meningkat ketika Sandra muncul di kafe tempat Mutiara bekerja. Dengan wajah manis dan senyum palsu, ia menyapa semua orang seolah-olah tidak ada dendam, namun sebenarnya menyimpan niat jahat. Ketika melihat Mutiara sedang sibuk melayani pelanggan, Sandra pura-pura lewat di dekatnya, lalu dengan sengaja menyenggol tubuh Mutiara hingga terjatuh dan minuman yang dibawanya tumpah ke lantai. Kejadian itu membuat suasana kafe sedikit ricuh, dan Mutiara tampak berusaha menahan diri agar tidak memperpanjang masalah. Namun perhatian Sandra kemudian tertuju pada dompet kecil yang jatuh dari saku Mutiara. Di dalamnya ada SIM C baru. Dari situlah Sandra mengetahui bahwa Mutiara kini dipercaya menjadi kurir pengantar makanan di kafe tersebut. Di balik senyum liciknya, Sandra sudah merancang rencana baru untuk mencelakai Mutiara. Ia berencana membuat pesanan fiktif menggunakan aplikasi pengantaran kafe agar Mutiara pergi ke lokasi yang sebenarnya tidak ada pelanggan. Rencana ini tampak seperti kecelakaan kerja biasa, padahal jebakan yang sudah ia siapkan bisa saja membahayakan Mutiara. Namun di saat yang sama, Kenzo mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia sudah tahu reputasi Sandra yang sering berbuat licik dan merasa tidak tenang membiarkan Mutiara bekerja sendirian. Saat Mutiara bersiap mengantarkan pesanan misterius itu, Kenzo tanpa sepengetahuan Mutiara diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Kecurigaan Kenzo terbukti benar ketika di lokasi tujuan ternyata tidak ada siapapun, hanya sebuah bangunan kosong yang mencurigakan. Ketika Mutiara kebingungan, muncul seseorang yang tampak mencurigakan mendekatinya, diduga suruhan Sandra. Untungnya, Kenzo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari kemungkinan bahaya. Ia langsung mengantar Mutiara kembali ke kafe dan memastikan keadaan aman. Peristiwa ini akan menjadi titik di mana Kenzo semakin yakin bahwa Sandra tidak akan berhenti begitu saja dalam usahanya menjatuhkan Mutiara. Di sisi lain, Mutiara yang awalnya hanya menganggap Sandra iri, kini mulai sadar bahwa ancaman yang datang dari Sandra benar-benar nyata. Hubungan Kenzo dan Mutiara pun semakin erat, karena peristiwa ini, mereka kini tidak hanya terhubung oleh cinta, tapi juga oleh rasa saling melindungi di tengah intrik yang terus membayangi. Kenzo tidak tinggal diam melihat Mutiara kembali menjadi sasaran kejahilan dan kebencian Sandra. Setelah mendengar kabar dari karyawan kafe bahwa Mutiara hampir celaka karena pesanan palsu, amarah Kenzo benar-benar memuncak. Ia merasa cukup dengan segala ulah Sandra yang selalu berusaha menjatuhkan dan mempermalukan Mutiara di depan banyak orang. Tanpa pikir panjang, Kenzo langsung mendatangi rumah Sandra untuk menuntut penjelasan. Nada bicaranya kali ini tegas dan penuh emosi. Ia sudah mengetahui semua, mulai dari rencana menjebak Mutiara dengan orderan fiktif, hingga upaya Sandra membuat Mutiara terjatuh di kafe. Sandra sempat berusaha mengelak, namun Kenzo sudah memiliki bukti dari rekaman CCTV kafe yang menunjukkan tindakan Sandra menyenggol Mutiara dengan sengaja. Situasi menjadi tegang. Meskipun Sandra mencoba merayu dan memutarbalikan keadaan, Kenzo tak terpengaruh lagi. Ia menegaskan bahwa apapun alasannya, Sandra sudah melampaui batas. Ia tidak mau lagi melihat Mutiara disakiti atau diusik dengan cara apapun. Di kafe, Mutiara yang mengetahui Kenzo membelanya merasa terharu sekaligus bersalah. Ia tidak menyangka Kenzo sampai sejauh itu untuk melindunginya. Dari kejadian itu, hubungan mereka makin kuat, bukan lagi sekadar teman dekat atau pasangan yang saling tertarik, tetapi dua orang yang kini saling memperjuangkan satu sama lain di tengah berbagai ujian dan intrik yang terus muncul di sekitar mereka. Mutiara memang sangat beruntung memiliki sosok seperti Kenzo di sisinya. Di tengah kerasnya kehidupan dan berbagai ujian yang datang silih berganti, Kenzo selalu hadir sebagai pelindung dan penopang semangatnya. Ia bukan hanya sekadar teman atau kekasih, tapi seseorang yang benar-benar peduli dan selalu siap menolong tanpa pamrih.
Setiap kali Mutiara menghadapi masalah, Kenzo selalu menjadi orang pertama yang datang. Entah itu untuk memberikan semangat, menenangkan, atau bahkan bertindak langsung untuk membela. Sikap tulus dan perhatian yang dimiliki Kenzo membuat Mutiara merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang sederhana tapi mendalam. Kenzo juga tidak pernah memandang rendah Mutiara, meski latar belakang mereka berbeda. Ia justru kagum dengan ketulusan dan keteguhan hati Mutiara dalam menjalani hidup. Dari sanalah tumbuh rasa yang semakin kuat di antara mereka berdua. Sebuah hubungan yang bukan hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga rasa saling melindungi dan menghargai. Kenzo juga tidak pernah memandang rendah Mutiara meski latar belakang mereka berbeda. Ia justru kagum dengan ketulusan dan keteguhan hati Mutiara dalam menjalani hidup. Dari sanalah tumbuh rasa yang semakin kuat di antara mereka. Sebuah hubungan yang bukan hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga rasa saling melindungi dan menghargai. Atas keluarganya, dan atas rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan tentang asal-usul Mutiara. Kenzo pada awalnya akan berada di pihak Rianti. Ia merasa ibunya telah banyak berkorban, bahkan rela kehilangan masa mudanya demi keluarga. Saat Kenzo melihat tanda-tanda bahwa Aditya mulai jatuh cinta pada Cynthia, ia merasa sangat marah dan tidak rela jika Rianti kembali disakiti. Dalam pandangannya saat itu, Aditya sedang mengulangi kesalahan masa lalu, mengkhianati cinta yang sudah lama mereka bangun. Namun segalanya akan berubah total ketika kebenaran tentang asal-usul Kenzo akhirnya terungkap. Begitu ia mengetahui bahwa Cynthia adalah ibu kandungnya, pandangan dan sikapnya akan bergeser drastis. Kebencian yang semula ia tujukan kepada Cynthia karena dianggap perebut suami orang, perlahan berganti menjadi perasaan campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa bersalah. Perubahan ini juga akan mengguncang dinamika keluarga Aditya. Rianti akan merasa posisinya benar-benar terancam, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara moral. Karena selama ini, ia menutupi fakta bahwa Kenzo bukan anak kandungnya sendiri.